Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan Pak, bagaimana cara mengetahui atau ciri-ciri kalau shock breaker belakang pada mobil kita itu sudah tidak normal atau rusak. Sebenarnya video mengenai shock breaker belakang itu sudah pernah saya sampaikan, tapi ini akan saya sampaikan lagi sekaligus menjawab pertanyaan dari beliau. Oke teman-teman, untuk mengetahui ciri-ciri dan untuk mengetahui apakah shock breaker belakang, ya khususnya pada mobil, khususnya pada mobil Avanza ini contohnya, jika shock breaker itu masih baik atau tidak, ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum menyaksikan videonya, seperti biasa mohon dukung terus di Otomotif dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke, dari segi penampakannya ya, bila kita bisa mengecek langsung pada shock yang di belakang ya, untuk mobil Avanza ini kita bisa ngolong, teman-teman bisa langsung lihat ciri-ciri kalau shock breaker itu sudah rusak atau tidak normal, itu akan bocor. Nah, dari segi fisiknya bisa langsung kita lihat ya teman-teman. Nah, jika pada sambungan antara shock atas dan bawah itu ada bekas oli yang bocor ya, dia akan membekas di situ. Itu berarti shocknya sudah bocor, dan situ otomatis shocknya sudah tidak normal lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada dua shock. Nah, itu seperti itu, yang kanan itu ya. Jadi yang atas kering, yang atas itu ya. Yang atas kering, yang bawah ini ada bekas-bekas oli ya, lelehan oli. Nah, ini tandanya shocknya sudah bocor. Nah, ini harusnya diganti. Nah, kalau sudah bocor seperti ini, gejalanya apa yang bisa dirasakan ketika kita berkendara dengan kondisi shock breaker belakang bocor seperti ini? Oke, kemudian ciri-ciri yang kedua, teman-teman bisa membuka atau mengayun-ngayun mobil ya teman-teman. Kita buka aja ini bagasi belakang, kemudian kita bisa ayun-ayun ya, kita tekan gitu ya. Nah, ketika kita tekan, kita ayun-ayun pada untuk mobil yang normal itu ayunannya ketika kita tekan itu maksimal 3 kali ya, dia akan shocknya itu bisa meredam maksimal 3 kali, itu masih normal. Tapi begitu kita ayun, tapi ayunannya itu mentul terus itu ya, mengayun-ngayun terus itu lebih dari 3 kali, itu tandanya shock breakernya sudah tidak mau bekerja dengan normal. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, tentunya ketika kita menggunakan mobil ini di jalan, ketika melewati jalan yang kurang bagus atau bergelombang, tentu terasa sangat mentul-mentul ya, ngayun-ngayun gitu ya. Ketika kita melewati jalan gundukan atau itu ya, yang tidak rata, itu bodi belakang akan gini ya. Nah, itu tandanya kalau shock breakernya sudah tidak bagus. Kemudian selain itu akan timbul bunyi-bunyi ketika kita melewati jalan jelek ya, karena perlu teman-teman ketahui fungsi dari shock breaker ya, yaitu untuk meredam ketika melewati jalan tidak rata, meredam guncangan ya. Jadi ketika bodi ini naik ya, kemudian turun, nah fungsi shock itu akan bekerja, dia akan menahan beban dari bodi agar tidak langsung amblas dan kemudian langsung kembali. Nah, kalau olinya bocor seperti ini, maka oli itu sudah tinggal angin saja ya, dia akan tinggal per saja yang bekerja teman-teman. Jadi per itu kan kerjanya cuma naik turun, karena ini masih menggunakan oli ya. Jadi ada pistonnya ya, nanti begitu dia bodi naik ke atas, maka sistem piston dan oli itu akan menahan ya, shoot gitu kan, tidak sampai ke bawah. Makanya bodi mobil belakang bisa stabil ketika shock breakernya masih normal. Nah, ini ada dua contoh shock breaker yang copot yang sudah saya lepas ya teman-teman, seperti ini.
Ini contohnya ya, dari segi fisik bisa dilihat secara kasat mata ya seperti ini. Nah, ini ada yang full naik, ini ada yang nggak mau naik ya. Yang kalau masih normal ya, itu dia akan naik ketika kita tekan. Nah, tapi kalau ditekan ambles seperti ini nggak mau naik, lah ini tandanya sudah tidak bisa bekerja dengan normal, harus diganti. Kemudian saya praktekkan ya, ini saya tekan ya teman-teman. Saya tekan. Nah, kita tekan seperti ini sama ya, ambles. Coba dia mau nggak? Yang mau bagus itu dia mau naik. Ya, kita lihat. Dia naiknya sangat pelan sekali. Ini sudah lemah berarti teman-teman. Ya, kalau masih bagus, masih normal, dia akan naiknya akan cepat. Nah, ini kan malah berhenti. Naiknya lama sekali. Nah, ini contoh shockbreaker yang sudah tidak normal ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli atau mengganti shock yang sudah rusak, teman-teman bisa membeli shock ori copotan second ya. Nah, cara ngeceknya seperti ini, ditekan ya, seperti ini tadi, seperti saya cek dulu ada bocor enggak ya, kemudian ditekan, diambleskan seperti ini ya, tekan ke bawah, amblas. Kalau dia bagus, dia akan cepat naik ya, yang atas ini akan cepat naik. Nah, ini udah sampai sini aja nggak mau naik lagi. Kalau dia cepat naiknya, dia berarti masih bagus ya. Itu ya teman-teman, cara mengetahui kondisi shock breaker belakang mobil itu masih normal atau tidak, dan bagaimana cara membeli untuk shock penggantinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang ciri-ciri shock breaker mobil yang sudah tidak normal, khususnya shock breaker shock belakang mobil. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila kurang dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.